warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum pada makan semua ya? Ini jawabannya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ini kayaknya sahur semua tadi ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ketua Umum Partai UKM Bapak Haji Bustan Pinrang. Boleh aplaus buat beliau, Bapak Ibu. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2024 jadi Menteri UKM. Amin, amin. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Sekjen kita yang luar biasa pergerakannya. Dunia sampai akhirat ini pergerakan beliau. Mana Pak Sekjen? Gustin. Yang sama-sama kita hormati para pembina Partai UKM. Di antaranya mestinya ketua pembinanya hadir tapi pesawatnya delay. Ada juga yang lain tapi ya alhamdulillah. Ya Sodikin dan seluruh perangkat partai, para pengurus yang mohon maaf saya tidak mampu sebut satu persatu karena yang hadir ribuan pula nih. Yang hadir ribuan ya. Perambut sama rambut-rambutnya maksudnya. Mudah-mudahan berkumpul kita pada sore hari ini dalam rangka pengajian Ramadan Partai UKM yang akan terbentuk, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan di tahun 2024 nanti. Amin. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa-apa, ini bukan di masjid, ini Pak Ketum ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada ulama Mesir, Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut namanya, datang ke Indonesia di tahun 70-an Bapak Ibu sekalian. Apa yang dia katakan Syekh Mahmud Shaltut pada waktu itu, yang beliau sampaikan adalah Indonesia jannatun tajri min tahtihal anhar, gitu katanya. Indonesia adalah surga yang mengalir, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai yang begitu sangat indah. Tepuk tangan buat negeri kita. Jadi negeri kita ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita bangga dengan Indonesia. Kita bangga dengan negeri kita yang juga dibanggakan oleh pemimpin-pemimpin dunia di sana. Nah karena dari itu, karena Indonesia kalau bahasa Nun itu adalah ibaratnya surga yang bocor, kemudian menetes dan tetesannya itu bernama Indonesia. Maka kita harus berbangga menjadi bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore kali ini kita akan kajian Ramadan yang bertema tentang kesejahteraan bersama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan bersama itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita belum meraih kesejahteraan rohani dan jasmani kita. Apa itu kesejahteraan rohani dan jasmani kita Bapak Ibu sekalian? Kesejahteraan rohani dan jasmani adalah kesejahteraan cara berpikir kita yang positif, cara berpikir yang baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan.
yaitu kita senantiasa ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi dari prasangka buruk dan banyak-banyaklah berprasangka baik. Ada partai tumbuh hari ini yang sedang launching, ada beberapa Pak Ketum ya. Di Jogja juga ada nih. Ya partai nggak usah sebut lah, biar kita aja yang disebut partai UKM ya. Biarkan Bapak Ibu sekalian tumbuh beraneka ragam ormas, beraneka ragam partai politik. Apabila tujuannya adalah kebaikan, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya baik, tidak ada masalah. Ibaratnya ini partai UKM seperti mobil yang sekarang sedang santer di masyarakat, yang sedang viral. Apa itu? Mobil listrik. Wah, ya nggak? Mobil listrik spesifik. Mobil listrik, ya tenaganya kuat, dicas sekian jam, hemat energi, bahan bakarnya luar biasa, ya dengan listrik. Dan apa? Dan mobil tersebut yang paling mantap adalah pajaknya murah. Gitu. Sama kayak partai baru ini, partai UKM, energi baru, semangat baru, yang hadir baik yang di ruang ini maupun di ruang Zoom meeting, insya Allah akan mendapatkan ya kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu telah lakukan untuk partai UKM ini. Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat Bapak Ibu bukan dari status kita, bukan karena kalau partai, bukan karena besarnya kecilnya, bukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah, yang dilihat itu adalah action kita. Yang dilihat adalah action kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk bangsa dan negara ini. Maka kesejahteraan bersama yang diusung oleh partai UKM ini akan terwujud apabila kita mampu mensejahterakan rohani dan jasmani kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh, ini Tuhan yang bicaranya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Jadi sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri, barulah akan terjadi perubahan-perubahan yang cemerlang, perubahan-perubahan yang masuk pada suatu kemajuan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjalan begitu saja, tidak mau move on, tidak mau melakukan satu perubahan-perubahan, maka jangan berharap kita akan mengalami kemajuan, jangan mengharap kita mengalami kesejahteraan. Baik itu kesejahteraan rohani, jasmani, apalagi kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi yang merata. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, Presiden kita hari ini, dan sudah diumumkan beberapa hari yang lalu bahwa ekonomi kita pasca pandemi ini, walaupun pandemi masih ada, tapi sudah mulai naik, sudah mulai baik. Sudah tidak ketemu rasanya kita orang yang kelaparan. Alhamdulillah, semua kita rakyat Indonesia bisa makan, betul nggak? Kalau ada orang teriak-teriak di negeri Indonesia kelaparan, itu bohong Bapak Ibu sekalian, betul? Nggak mungkin. Negeri kita ini gemah ripalah kenawi, negeri kaya, negeri yang tidak mungkin kita ada rakyatnya yang kelaparan. Kalau ada yang sampai meliput itu, perlu dipertanyakan itu, ya, apa tujuannya? Karena faktanya di berbagai daerah, di berbagai kampung dan pelosok, kesejahteraan sudah mulai berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka partai ini, nomenklaturnya
penamaannya yang sangat spesifik sebagai partai usaha kecil dan menengah. Ini betul-betul ada di tataran grassroots, Bapak Ibu sekalian. Ada di tataran yang betul-betul ada di tengah masyarakat kita. Kalau ini betul-betul bangkit, maka tidak menutup kemungkinan 10 tahun negara kita ke depan akan menjadi negara yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Partai UKM akan berada di depan. Partai UKM mudah-mudahan akan masuk ya pada parliamentary threshold yang akan ditentukan oleh DPR. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Bapak Ibu sekalian datang ke rumah istrinya, lalu minta makan Bapak Ibu. Lalu beliau tidak punya makanan. Kata istrinya, wahai Rasul, kata Ibu Aisyah, makanan sudah tidak ada pagi hari ini. Oh, kalau gitu saya puasa. Bapak Ibu tahu kemana itu makanan? Makanannya sudah dibagikan terlebih dahulu bagi orang-orang di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini yang kita butuhkan, pemimpin yang mensuri tauladani baginda Rasul, yang bukan hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi memiliki kepentingan banyak. Dan hari ini kita punya presiden yang juga akrab dengan ketum kita. Ketum kita tadi banyak bicara dengan saya, ngobrol, menasehati Bapak Presiden kita, memberikan masukan-masukan. Dan itulah yang nyata Bapak Ibu sekalian, bahwa pemimpin kita hari-hari ini ya adalah pemimpin yang betul-betul memikirkan masyarakat kecil, rakyat kecil. Infrastruktur yang beliau bangun akan dinikmati, mungkin sekarang belum terasa betul, tetapi yakinlah anak cucu cicit kita akan merasakan yang dibangun oleh presiden kita hari ini. Amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini konsep kesejahteraan dalam Islam. Orang yang sujud bolak-balik, tahajud, bangun malam, siang puasa, mungkin baca Qur'annya khatam berulang-ulang, tetapi kalau dia tidak memperdulikan anak yatim, dia tidak memperdulikan fakir miskin, dia tidak memperdulikan kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama, maka mereka dianggap pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanyaan keren banget. Visi misinya luar biasa, temanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus tersentuh. Jangan sampai seperti banyak orang hari ini Bapak Ibu sekalian, mengaku beragama tapi perilakunya jauh dari agama, betul? Menjual agama sana sini, menjual jubah sana sini, mengatasnamakan agamanya, dialah yang merasa paling benar. Oh ternyata gak usah diurai ya, ternyata-ternyatanya ya. Terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdirinya partai ini dan Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus, bahkan ada para pembina, para pendiri yang hadir. Dan saya pun ketika Gus Din meminta kepada saya, Kiai, jadi sekretaris pembina ya, saya bismillah, saya bilang, dan saya siap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menganggap kerja-kerja politik adalah kerja duniawi saja Bapak Ibu sekalian. Bismillah dengan kita innamal a'malu binniyah. Ayo kita baca bareng-bareng hadis Nabi ini. Innamal a'malu binniyah. Sungguh kata baginda Rasul, setiap amal, setiap kerja-kerja kita kalau kita niatkan untuk kepentingan umum, untuk mempedulikan fakir miskin,
untuk mensejahterakan sosial, untuk bangkitnya UKM, yang dimana UKM kalau di kampung-kampung di daerah Bapak Ibu, kalau UKM maju itu fakir miskin ke satu, betul nggak? Kalau UKM maju di kampung-kampung, tokoh-tokoh di RT RW di dusun-dusun itu, ketika mereka sudah punya bisnis kecil saja, itu yang dipedulikan pertama syukurannya ke anak yatim, ke fakir miskin, ke janda-janda jompo, betul nggak? Betul. Kalau UKM ini bertumbuh dengan didorong oleh partai ini, dengan niatan yang tulus tadi itu, niatnya untuk mensejahterakan masyarakat, maka Bapak Ibu sekalian, pahalanya bukan hanya di dunia, bukan hanya ketumnya nanti dapat kursi menteri gitu kira-kira ya, tetapi pahala akhirat insya Allah juga akan mengalir bagi kita semua. Amin. Teruskan perjuangan Bapak Ibu sekalian, teruskan perjuangan saudara-saudara yang berada di daerah, karena perjuangan kita tidak sia-sia. Kalau niat kita baik, Allah akan berikan kebaikan buat kita. Yakin? Yakin. In ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam surah Bani Israel. Apabila kalian melakukan kebaikan, maka buah kebaikan akan kalian petik. Wa in asatum falaha. Apa itu? Apabila kalian niatnya buruk, niatnya jelek, maka buah keburukan pun akan dipetik. Saya yakin yang hadir di tempat ini semuanya adalah orang-orang baik semuanya. Amin. Orang-orang yang insya Allah kita satu visi, satu misi. Tujuan kita ingin menjadikan Indonesia lebih maju, Indonesia lebih baik, dan itu tidak bertentangan sama sekali dengan agama apapun, bahkan nilai-nilai agama apapun semua sama, yaitu mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ada manfaatnya dan menggugah bagi kita semua. Wabil khusus kita doakan ketum dan Pak Sekjen kita ini senantiasa diberikan kesehatan, dan seluruh pengurus yang hadir. Wabil khusus pada pembina-pembina kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.